Detik-detik pemain Palestina tiba di tanah air. Akui takut, Vietnam puji kekuatan timnas Indonesia. Pulih cedera, Jordi Amat gabung pemusatan latihan. Laga Timnas Indonesia versus Palestina kini tinggal menghitung hari. Timnas Palestina dikabarkan akan tiba di Jakarta pada Sabtu malam ini. Mereka tentu tiba lebih dulu untuk mempersiapkan pertandingan melawan Timnas Indonesia pada Rabu 14 Juni mendatang. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris Kedutaan Besar Palestina. Timnas Palestina sampai di Bandara Suta Terminal 2 Gate E APKAI Hall. Mereka landing di Suta jam 21.30 malam ini. Bunyi keterangan dari Febriansyah, dirinya juga menambahkan bahwa Palestina akan terbang ke Surabaya pada Minggu 11 Juni besok. Timnas Indonesia telah masuki hari ke-6 menjalani pemusatan latihan dan laga FIFA Matchday semakin dekat. Salah satu pemain Timnas Indonesia, Dendi Sulistiawan, mengaku latihan intensitas tinggi ini menjadi penuh wajib. Di antaranya yakni para pemain Timnas Indonesia pada pagi hari disuguhi dengan latihan di gym untuk menambah massa otot dan pada sore hari melakukan latihan di lapangan. Dendi mengaku kalau kondisinya saat ini sudah cukup baik mengingat kompetisi Liga 1 2022-2023 telah usai. Ada momen lucu mewarnai Timnas Indonesia di tengah persiapan mereka dalam menatap laga FIFA Matchday Juni ini. Terdapat seorang bocah nyasar masuk bus Skot Garuda yang hendak kembali dari sesi latihan. Dalam video yang diunggah akun YouTube PSSI TV pada hari Jumat kemarin, bocah tersebut tampak berbincang dengan salah satu gelandang Timnas Indonesia, Rahmat Irianto. Tak lama kemudian dia pergi keluar sambil teriak, setelah itu mengundang gelak tawa satu bus. Tentu momen tersebut bisa menjadi sebuah hiburan di tengah padatnya jadwal latihan Timnas Indonesia. Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot telah mendarat di tanah air untuk menjalani pemusatan latihan Timnas Indonesia. Jelang menghadapi Palestina, dirinya menilai pertandingan tersebut tidak akan berjalan mudah untuk Timnas Indonesia. Namun menurutnya, kans tim Merah Putih untuk meraih kemenangan dalam laga tersebut tetap terbuka. Bagot juga menambahkan bahwa pertandingan melawan Palestina harus dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia untuk mendapatkan poin. Saat ini Indonesia menempati peringkat 149 FIFA dengan 1046,14 poin. Dan berpotensi menambah poin sebesar 6,77 jika berhasil menang atas Palestina. Bek naturalisasi Timnas Indonesia Jordi Amat dikabarkan sempat mengalami cedera saat memperkuat JDT di laga pekan ke-13 melawan Penang Aussie pada Jumat minggu lalu. Kini ada berita gembira bagi skuad Timnas Indonesia untuk persiapan FIFA Matchday bulan Juni ini. Jordi Amat dipastikan sembuh sepenuhnya dari cederanya itu. Dirinya bahkan sudah kembali bermain bersama JDT dalam laga melawan Trengganu Aussie pada Jumat malam kemarin. Dengan sudah fit kondisinya itu, Jordi hampir dipastikan siap membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Sandy Walsh mengaku masih bekerja keras untuk bisa beradaptasi dengan suasana di Timnas Indonesia. Hal itu diungkapnya saat diwawancarai salah satu media asal Belgia, Gazet van Antwerp. Meski sudah masuk 3 kali camp Timnas Indonesia, Sandy tetap berusaha yang terbaik untuk bisa beradaptasi dengan rekannya. Adaptasi yang dimaksud tentu adalah bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dengan rekan-rekannya. Dalam interviunya tersebut, Sandy Walsh mengatakan bahwa ada peran penting Mark Klok untuk proses adaptasinya bersama rekan setimnas Indonesia. Namun sayangnya Sandy Walsh dikabarkan cedera saat menjalani pemusatan latihan Timnas Indonesia. Hingga berita ini dibuat, belum ada kabar terbaru tentang kondisi Sandy Walsh. Salah satu media Vietnam, Sohadovian, mulai ketakutan jelang Piala AFF U23 2023. Piala AFF U23 2023 sejatinya digelar pada Agustus mendatang. Ketakutan itu ialah adanya 2 pemain keturunan Timnas Indonesia, yakni Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Kedua pemain ini berpotensi akan memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Apakah Vietnam U23 akan kesulitan menghadapi bintang dari Ajax? Pelatih Indonesia U23 sangat percaya diri dengan kemampuannya menjuarai Piala AFF U23 karena 2 bintang naturalisasi dari Belanda. Bunyi pernyataan dari Soha. Kedua pemain ini memang belum melakukan debut bersama Timnas Indonesia usai kelar proses perpindahan kewarganegaraan. Namun bulan Juni ini kemungkinan akan menjadi debutnya bersama Timnas Indonesia.